Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fajri, NIM 43040200116, Prodi Psikologi Islam kelas 2D. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai tafsir ayat yang berhubungan tentang penciptaan, perkembangan, dan pertumbuhan manusia untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Prodi Makul Tafsir Ayat Psikologi. Terima kasih. Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai tafsir penciptaan, pertumbuhan, dan perkembangan ayat. Dan surat-suratnya diantaranya adalah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-16. Yang kedua adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1 dan 2. Dan yang ketiga adalah Quran Surat Al-Mu'min ayat 67. Dan yang pertama kita dimulai dari Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman summa ansha'nahu khalqa khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Shadaqallahul adzim. Artinya, ayat ke-12, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau yang berasal dari tanah. Ayat 13, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. 14, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling benar. Ayat 15, kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Ayat 16, kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-16. Tafsir dari Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-16. Yang pertama adalah tafsir dari Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Ayat ke-12 menjelaskan mengenai sesungguhnya kami telah menciptakan Adam dari tanah yang diambil dari seluruh tempat di muka bumi. Ayat ke-13, dan kami menciptakan anak dan keturunannya secara turun-temurun dari setetes nutfah, yaitu air mani lelaki yang keluar dari tulang sulbi mereka, lalu menetap dalam rahim-rahim kaum mereka. Ayat ke-14, kemudian kami menciptakan nutfah itu menjadi alaqah, yaitu gumpalan darah merah. Lalu selepas 40 hari kami ciptakan alaqah itu menjadi mudghah, yaitu gumpalan daging sebesar 1 suapan yang dikunyah. Kemudian kami menciptakan gumpalan daging yang lunka itu menjadi tulang-tulang. Lalu kami membungkus tulang-tulang itu dengan daging, dan setelah itu kami ciptakan dia menjadi makhluk dalam bentuk yang berbeda dengan meniupkan ruh kepadanya. Maha berkah Allah yang memperindah ciptaan untuk segala sesuatu. Ayat ke-15, kemudian setelah kalian wahai manusia melewati fase-fase penciptaan dan kehidupan itu, sungguh kalian akan tiba tatkala ajal kalian telah tiba. Nah, ayat ke-16,
Kemudian setelah kematian itu, kalian akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat kelak, agar amal perbuatan yang kalian lakukan segera dihisab. Tafsir yang kedua, yakni tafsir dari Al-Mukhtasar atau Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid. Ayat ke-12, dan sungguh kami telah ciptakan ayah dari seluruh manusia Adam dari tanah. Tanah penciptaannya berasal dari saripati hasil campuran air dengan tanah. Ayat ke-13, lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Ayat ke-14, maka air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim hingga waktu tersebut kami jadikan segumpal darah yang melekat berwarna merah. Lalu gumpalan darah merah tersebut kami jadikan laksana segumpal daging yang telah dikunyah. Lalu gumpalan daging tersebut kami jadikan lulang belulang yang mengeras. Lalu tulang belulang tersebut kami bungkus dengan daging. Lalu kami menjadikannya sebagai makhluk berbeda dengan meniupkan kepadanya ruh dan mengeluarkannya ke kehidupan dunia. Sungguh Maha Suci Allah, penciptaan yang paling baik. Ayat ke-15 sampai ke-16. Jadi manusia, kemudian kalian setelah lahir dan hidup sesuai dengan ajal yang ditentukan. Kalian akan meninggal, dan setelah kematian dan selesai masa dunia, maka kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dari kubur kalian dalam keadaan hidup untuk menjalani hisab. Tafsir yang ketiga dari Tafsir Al-Wajiz atau Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ayat ke-12, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati air yang berasal dari tanah. Ayat ke-13, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim dalam perut perempuan. Ayat ke-14, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia janin yang berbentuk sempurna ke dalamnya, sehingga lahir dalam keadaan hidup. Maha Agung dan Maha Suci Allah dalam kekuasaan dan hikmahnya, pencipta dan penguasa yang paling baik. Al-Khaliq adalah berhubungan dengan pengadaan dan pentakdiran. Yang dimaksud di sini adalah makna kedua. Tafsir tentang ayat penciptaan, pertumbuhan dan perkembangan yang kedua adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Tafsir mengenai Quran surat Al-Alaq diantaranya adalah yang pertama dari Al-Muyassar. Wahai Nabi, bacalah Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Diawali dengan menyebut nama Tuhanmu yang esa dalam menciptakan, yang telah menciptakan semua manusia dari segumpal darah beku berwarna merah. Wahai Nabi, bacalah Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat melimpah kebaikannya dan sangat luas kemurahannya. Dialah yang mengajarimu makhluknya cara menulis dengan pena, yang mengajari manusia apa yang sebelumnya tidak pernah diketahuinya, yang memindahkannya dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu. Tafsir yang kedua yakni tafsir dari Al-Misbah, yang telah menciptakan manusia yang memiliki tubuh dan ilmu yang sempurna dari darah yang tidak memperlihatkan sesuatu yang dapat dibanggakan. Tafsir yang ketiga dari Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Di dalam ayat Al-Alaq ayat 1-2 termuat segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah, dan peringatan mengenai permulaan penciptaan manusia dari segumpal darah. Yang terakhir
terakhir adalah tafsir penciptaan, pertumbuhan dan perkembangan manusia, yakni Al-Mu'min ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa yuhrijukum tiflan summa litablughu asyuddakum summa litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl walitabluhu ajalan musamma wala'allakum ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah. Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua, dan di antara kamu yang diwafatkan sebelum itu, kami berbuat demikian, supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 67. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan mengenai tafsir dari Quran Surat Al-Mu'min ayat 67, yang pertama adalah dari Jalaluddin Al-Makholi dan Jalaluddin As-Suyuti. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah, yang menciptakan bapak moyang kalian yaitu Nabi Adam dari tanah liat, kemudian dari setetes nutfah, yakni air mani, sesudah itu dari segumpal darah, yakni dari kental, kemudian dikeluarkannya kalian sebagai seorang anak. Lafal tiflon, sekalipun bentuknya mufrad atau tunggal, bermakna jamak, kemudian dibiarkannya kalian hidup supaya kalian sampai kepada masa dewasa, masa sempurnanya kekuatan kalian, yaitu diantaranya umur 30 sampai dengan 40 tahun, kemudian dibiarkannya kalian hidup sampai tua. Nah, tafsir yang kedua adalah tafsir dari Quraisy Shihab. Allah lah yang menciptakan kalian, wahai anak Adam, dari tanah. Dari tanah itu dia menciptakan nutfah yang kemudian dia ubah juga menjadi 'alaqah. Setelah itu dia mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam bentuk bayi. Selanjutnya ada kalanya dia memanjangkan umur kalian hingga mencapai kesempurnaan fisik dan daya pikir, atau memanjangkannya lagi hingga mencapai usia lanjut, dan ada kalanya kalian dimatikan sebelum mencapai usia muda atau tua. Allah menciptakan kalian dengan cara seperti itu agar kalian sampai pada suatu waktu tertentu, yaitu hari kebangkitan, dan agar kalian memikirkan hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari penciptaan kalian melalui fase-fase seperti itu. Dan tafsir yang ketiga dari Quran Surat Al-Mu'min ayat 67, yakni tafsir Ibnu Majid, tafsir Ibnu Katsir jilid 7. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkannya hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan hidup lagi sampai tua, yaitu dialah yang membolak-balikan kalian dalam semua perputaran tersebut. Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya, berdasarkan perintah, aturan, dan ketentuannya. Ketiga tafsir tersebut, yakni yang pertama Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-16, yang kedua adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1 dan 2, dan yang ketiga adalah Quran Surat Al-Mu'min ayat 67. Nah, dari ketiga tafsir ayat tersebut yang sudah dipaparkan tadi, bahwasanya kita sebagai manusia yang sudah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa, seharusnya kita bersyukur kepada Allah adalah hal yang paling utama, dan mensyukuri kenikmatan, mensyukuri hal apapun yang di dunia yang sudah didapatkan, yang sudah diberikan oleh Allah, itu hal yang paling baik. Terima kasih. Dari awal sampai akhir pastinya banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum